Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran. Pada kali ini kita akan membahas materi PLD pada mata pelajaran elektronika. Kompetensi dasar atau KD yang merupakan pengetahuan yaitu menerapkan konsep teknologi Programmable Logic Device atau PLD. Untuk prakteknya 4.14 mendemonstrasikan konsep teknologi Programmable Logic Device. Adapun tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menerapkan dan mendemonstrasikan konsep teknologi Programmable Logic Device PLD dengan benar dan kreatif, serta mengembangkan sikap percaya diri dalam bekerja. Apa yang kita bahas di sini? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan PLD ya? Yang kedua, konsep teknologi PLD. Yang ketiga, jenis-jenis PLD. Yang keempat, keuntungan menggunakan PLD. Kita masuk yang pertama. PLD adalah sebuah chip yang memiliki tujuan utama agar nantinya mampu mengatur perangkat keras sedemikian rupa sesuai dengan spesifikasinya. Apakah chip? Nah, di sini ada chip tadi. Chip disebut juga dengan Integrated Circuit IC. Secara umum merupakan bagian kecil dan tipis dari silikon tempat transistor penyusunan mikroprosesor ditanamkan. Chip dapat sebesar 1 inci dan dapat mengandung 10 juta transistor. Apa konsep teknologi PLD? Konsep dasar dari PLD sendiri adalah bagaimana membuat sebuah sirkuit logika kombinasional yang bersifat programmable atau mampu diprogram. Perlu diingat, sirkuit kombinasional merupakan sirkuit yang di dalamnya tidak memiliki elemen memori. Hal ini berbeda dengan mikroprosesor yang mampu menjalankan sebuah program namun nantinya mempengaruhi perangkat keras yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan kemampuan pemrograman PLD sudah direncanakan pada tingkat perangkat keras. Jenis-jenis Programmable Logic Device ada 3 bagian ya. Pertama ada SPLD, CPLD, dan FPGA. Tapi kita akan membahas 3 saja dulu, yaitu 3 bagian di sini. Ada di sini PROM, PLA, PAL, GAL, dan sebagainya. Ini adalah arsitektur PLD terdiri dari gerbang NOT, AND, dan OR. Nah, ini dia. Kalau gerbang NOT, ini dia. Ada 4 input dan 4 output gerbang NOR. Ya. Oh, maksudnya gerbang OR ya, bukan NOR. Lalu 16 produk gerbang N. Selanjutnya, generasi PLD yang pertama kali dikenal dengan nama PAL, Programmable Array Logic atau PLA. Programmable Logic Array tergantung pada bentuk skema pemrogramannya. PAL atau PLA biasanya hanya dapat menggunakan gerbang logika. Tidak ada flip-flop serta hanya memperbolehkan implementasi dari sebuah sirkuit kombinasional saja. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka dibuatlah PLD yang telah memiliki sebuah flip-flop pada tiap output sirkuitnya. Dengan demikian, fungsi sekuensial sederhana dapat diimplementasikan dengan baik, bukan lagi hanya fungsi kombinasional saja. Ini adalah contoh SPLD, diberi nama dia macrocell, yang mana macrocell ini outputnya itu diisi flip-flop. Nah, ini flip-flop, ini namanya gerbang logika dan multiplexer. Sedangkan CPLD di sini, ini dia. CPLD ini perlengkapannya ada GAL dibuat pada chip yang sama dengan menggunakan penjaluran routing yang lebih canggih.
Menggunakan teknologi silikon yang lebih rumit serta beberapa tambahan yang menjadi ciri khas seperti dukungan JTAG dan antarmuka untuk beberapa standar logika. Pendekatan ini kemudian dikenal dengan nama CPLD Complex PLD. CPLD saat ini lebih terkenal karena kepadatan density yang tertinggi, hasilnya yang memuaskan dan biaya yang cukup. Dari perkembangan PLD tadi yang selalu tidak tetap, dikatakan adanya terjadi evolusi PLD. Akhirnya pada pertengahan tahun 1980, ini dia FPGA, FEL, Programmable Gateway. Berbeda dengan CPLD dari segi arsitektur, teknologi ciri khas serta dari segi biaya, FPGA utamanya ditujukan untuk implementasi yang membutuhkan ukuran besar-besar, serta untuk sirkuit yang memiliki kemampuan tinggi dari penjelasan singkat di atas. Dapat disingkat sejarah evolusi pada tabel seperti ini. Apa keuntungannya menggunakan programmable logic design? Ada fleksibilitas desain, peningkatan reliabilitas daya lebih rendah, mengurangi kerumitan, per programmable dapat dihapus dan diulang. Jadi kita simpulkan bahwasanya semua jenis PLD ini baik sifat atau kompleks bersifat non volatile. Jadi bersifat OTP, on-time programmable atau hanya sekali pemrograman saja. PLD dapat bersifat programmable dapat diprogram ulang dengan umum. Sekarang menggunakan flash memory di sisi lain. Demikianlah materi ini. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.